Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia, NIM 19101028, Prodi Administrasi Publik, semester 3, reguler, Disipo Raja Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi yaitu merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha yang politik dan juga kondusif. Dunia menjadi lokasi manufaktur yang sangat global, yaitu Indonesia. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Globalisasi pembiayaan di sini dimaksudkan berupa perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi terhadap negara yang ada di dunia. Dan yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional ataupun buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain dari internet, mencari tugas bisa lewat internet juga, Google, dan mengupload video bisa di YouTube, bisa diakses oleh banyak orang, jadi bisa menyampaikan informasi lebih banyak ke seluruh dunia. Dan globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari dari globalisasi ekonomi ini ialah, kalau dari globalisasi produksi, yaitu kita sekarang di tengah pandemi yang sekarang ini, di tengah keadaan yang sulit, globalisasi produksi itu sangat berpengaruh bagi pekerja dan juga kegiatan produksi. Karena kegiatan produksi sangat terhambat dan juga terhenti diakibatkan pandemi sekarang ini. Tidak adanya pemasukan barang yang untuk diproduksi dan juga untuk diekspor ke luar negeri ataupun diimpor ke dalam negeri. Globalisasi pembiayaan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu jika kita dalam membuka usaha tidak memiliki modal yang lebih ataupun dikarenakan pandemi ini kita menjadi minim modal dan bisa-bisa kegiatan perusahaan kita itu bisa di ujung bangkrut. Oleh karena itu kita harus pandai memutar modal agar kegiatan produksi kita tidak bangkrut dan juga berada dalam posisi yang stabil. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Globalisasi tenaga kerja ini sangat berhubungan di dalam kegiatan sehari-hari karena di dalam kegiatan produksi tidak dipungkiri terdapat banyak tenaga kerja yang diperlukan, yaitu tenaga kerja manusia. Walaupun sekarang sudah banyak dibantu dengan tenaga kerja robot ataupun mesin, tetapi tenaga kerja manusia masih sangat diperlukan dalam kegiatan produksi karena tidak adanya pembiayaan yang cukup untuk menggaji tenaga kerja, maka di tengah pandemi ini banyak tenaga kerja yang dikurangi dan juga di PHK. Oleh karena itu mereka menjadi pengangguran dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Globalisasi jaringan informasi. Globalisasi jaringan informasi ini semakin maju dengan adanya teknologi yang maju juga. Dengan bisa memesan, contohnya memesan online dari Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya, kita bisa mencari barang apa saja yang kita inginkan di dalam situ, dan kita bisa memesannya dan bisa diantar ke rumah dengan cara yang praktis. Dan juga memesan
memesan makanan seperti KFC, hamburger, bisa dengan cara ojek online, dan itu juga memudahkan kita di tengah pandemi sekarang ini. Globalisasi perdagangan contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses dagang dan juga jual beli di pasar. Oleh karena pandemi sekarang ini, kita menjadi sulit untuk proses jual beli di pasar karena terbatasnya barang yang ada di pasar, dan juga sulitnya kita untuk berkomunikasi terhadap orang lain dikarenakan kita harus menjaga jarak dan juga harus melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi di sini dampak negatif dan dampak positif dari globalisasi ekonomi yang bisa saya ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan dua sisi yang berbeda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Tergantung dari diri kita bisa memanfaatkan itu dengan baik atau tidak dalam diri kita dan merealisasikannya ke dalam diri kita. Dampak positif itu bisa kita ambil untuk menjadikan diri kita orang yang lebih maju lagi, dan juga membuat kita akan terus mau belajar. Dan kalau dampak negatifnya tidak mesti kita ambil, tetapi bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita, karena dampak negatif di sini bisa kita ubah dengan cara pola pikir kita yang positif, dan dampak negatif itu juga terbentuk dari kegiatan sehari-hari kita sendiri. Jadi dampak negatif dan dampak positif itu sangat beriringan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijak meningkatkan globalisasi ekonomi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sekian materi dari saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.